hasadim umiko haemet asher ashita edavecha katonti mikol hasadim umiko haemet asher ashita edavecha katonti mikol hasadim umiko haemet asher ashita edavecha katonti mikol hasadim umiko haemet asher ashita edavecha ki במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את דרכך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את דרכך. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי, והצלת, הצלת נפשי משוט התהום. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. Beshem Ha'af Ve'Haben Ve'Ruach HaKodes HaElohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Bahasan saya menyambung topik Artificial Intelligence, Language and Power 7 Februari 2023 yang dilanjut dengan Unstoppable Us tanggal 13 Juni 2023. Dan hari ini 18 Juli 2023 kita membahas The Technopolar World, a Serious Challenge. Adanya intrik teknologi dalam geopolitik. Kita baca satu ayat dulu. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Ki po'al Elohim anachnu nifra'im b'Mashiach Yeshua lema'asim tovim asher hekin ha'Elohim mikedem lema'an nithalek
Bahem. Jadi jelas menurut Efesus 2 ayat 10 ini, kita ada di dunia untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi orang-orang Kristen harus memberikan kontribusi yang baik melalui pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupannya bermasyarakat. Teknologi tidak hanya memainkan peranan penting di dalam hidup kita, teknologi juga memiliki peranan di mana-mana dalam gereja kita masing-masing. Fasilitas ibadah, perangkat lunak, manajemen gereja, aplikasi gereja, platform persembahan sudah online, adalah bukti manfaat teknologi yang juga masuk dalam dunia ibadah. Hari ini kita tidak bisa lepas dari teknologi. Pertemuan kita pagi ini juga karena teknologi. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Jaringan telekomunikasi, internet menjadi penyebab apps di HP kita, WhatsApp, Telegram, WeChat, email, bisa jalan oleh karena jaringan komunikasi menjadi kebutuhan primer hari ini. Mula teknologi dicatat di Alkitab kita, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Mulai dari Kain yang membangun kota, Kejadian 4 ayat 17. Kemudian Tubal Kain membuat benda-benda dari perunggu dan besi, Kejadian 4 ayat 22. Nuh membangun bahtera, itu juga karena teknologi. Kejadian pasal 6. Orang-orang membangun kota dan menara Babel di Kejadian 11. Ada sosok Bezaleel bin Uri bin Hur, seorang seniman yang berkemampuan membangun konstruksi kemah suci dan perangkat-perangkatnya. Keluaran pasal 31. Raja Salomo membangun bait suci, 1 Raja-Raja pasal 6. Yesus Kristus menggunakan peralatan sebagai tukang kayu. Paulus membangun tenda dan menggunakan perkamen sebagai alat tulis. Dan ini merupakan alat komunikasi. Semuanya itu contoh-contoh teknologi di masa lalu. Perkembangan zaman membuat teknologi juga berkembang dari teknologi analog ke teknologi digital. Sekarang kita masuk ke dunia teknopolar. Dunia teknopolar perlu kita pahami bersama dengan munculnya perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat kuat dan memberikan pengaruh yang kuat. Mengubah bahkan mengganggu geopolitik selama berabad-abad yang dipimpin oleh negara-negara besar. Perusahaan-perusahaan teknologi telah menciptakan dimensi geopolitik yang sama sekali baru, sebuah ranah dunia maya yang memberi tempat pada mereka pada posisi yang kadang-kadang lebih kuat daripada pemerintah. Technopolarity membuat pemerintah dan big tech bersaing dan berusaha untuk menuntut siapa yang pada akhirnya akan memiliki kendali dan kekuatan di dunia maya. Persaingan kuasa ini pada gilirannya memicu disinformasi, memicu persaingan teknologi. Amerika, China, dan terus menimbulkan masalah seputar privasi dalam penggunaan data. Itulah inti dari resikonya. Perusahaan-perusahaan besar, big tech, mulai dari Apple, Microsoft, alfabetnya Google, Amazon, Tencent, Nvidia, Tesla, Meta Platform, Samsung, Oracle, Alibaba. Hari ini mereka sangat mempengaruhi dunia. Ada satu artikel dengan judul The Technopolar Moment, How Digital Power Will Reshape the Global Order. Ini tahun 2021 ditulis oleh Ian Bremmer. Ia seorang political scientist. Saya menyimak pidatonya di TED terbaru tahun 2023 ini sangat provokatif. Tapi benar, itulah yang sedang dan akan kita hadapi. Jadi siapa yang akan menguasai dunia? Jawabnya, menurut Ian Bremmer ini, the next global superpower isn't who you think. Jawabannya bukan di who, siapanya. Ian Bremmer berpendapat bahwa ini tidak sesederhana zaman dulu. Dahulu kita mengenal beberapa jenis sistem kepemimpinan. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan absolut atas suatu negara terkonsentrasi di tangan satu orang.
Kemudian ada demokrasi, ada juga rezim hibrida yang menggabungkan elemen keduanya. Zaman kepemimpinan kuno dan yang akan kuno itu tidak selalu memiliki kekuatan teknologi besar. Tapi sekarang teknologi menjadi unsur penting dalam politik. Untuk hal ini, Bremer mendorong kita untuk mempertimbangkan dampak dari tatanan global yang berkembang dan pilihan kita sebagai partisipan di masa depan demokrasi. Zaman dulu kalau ada pertanyaan, siapa penguasa dunia? Orang bisa menjawab sesuai zamannya. Ya, mulai dari orang yang dicatat sebagai raja pertama dan penguasa pertama, yaitu Nimrod. Kemudian ada penguasa Salomo, Nebukadnezar, Kores, Alexander Agung, Julius Caesar, Kaisar Agustus, Kaisar Konstantin, Salahuddin, sejumlah sultan pada dinasti Utsmaniyah, sampai kekuatan negara-negara modern. Amerika, Uni Soviet, Rusia, China, dengan presiden mereka masing-masing. Kita kenal nama-nama mereka masing-masing. Ada Xi Jinping, Joe Biden, Vladimir Putin. Dulu dan sampai saat ini kita mudah untuk menjawab siapa-siapa yang menjadi penguasa dunia ini. Tapi ada suatu saat nanti, di masa depan nanti, mungkin kita tidak menyebut lagi nama seseorang sebagai pemimpin tatanan global dunia. Tapi a thing, sesuatu, atau a system, atau jaringan superkomputer yang masuk dalam taraf kuantum supremasi tahapan tertentu. Mungkin untuk itulah kitab Wahyu pasal 13 menyebutnya dengan istilah binatang. The beast, aksara Yunaninya menulis Tyrion dalam gender neuter. Wow. Bukan laki, bukan perempuan, tapi neuter. Dalam Wahyu pasal 13, Rasul Yohanes mendapat penglihatan yang mengerikan tentang seekor naga dan dunia binatang. Binatang pertama munculnya dari laut dan menerima kuasa dari sang naga atau setan. Sebagian orang Kristen percaya bahwa sang binatang dalam kitab Wahyu adalah sang antikristus. Yakni ia yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ada juga yang menghubungkannya dengan sosok yang duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ia dijuluki sebagai yang murtad atau manusia durhaka. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jadi siapakah pemimpin dunia? Jika Anda seumur saya, Anda tumbuh di dunia yang didominasi dua raksasa. Amerika Serikat di satu sisi dan Uni Soviet di sisi yang lain. Dan itu adalah sistem tatanan dunia bipolar. Ini sederhana. Waktu saya masih kecil, saya ingat lagunya Bimbo. Yang mulia Tuan Regen dan Tuan Brezhnev tahun 80-an. Ada juga lagunya Sting, judulnya Russian tahun 1985. Kita dapat merasakan nafas dari perang dingin Barat versus Timur. Lagunya Sting, In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats in the rhetorical spaces of the Soviet. Asik lagunya. Saya masih ingat, saya masih kecil, masih SMP. Saya melihat Sting dalam lagu ini bukan musisi biasa. Dia seorang pemikir, dia seorang filsuf juga. Dia pemenang Khalil Gibran Award karena lirik-liriknya yang bagus dan bermuatan filsafat. Jadi Cold War,
Amerika dan Uni Soviet dua-duanya saling gertak doang waktu itu. Perangnya nggak benar-benar terjadi. Amerika berpikir panjang untuk menyerang Rusia. Sebab siapapun yang menyerang Rusia biasanya pasti kalah. Napoleon, Hitler sudah mengalami itu ketika masuk ke Rusia. Di situ awal kekalahannya. Oh ya, November nanti ada sutradara senior Ridley Scott akan merilis film barunya Napoleon yang diperankan oleh aktor pemenang Oscar Joaquin Phoenix. Jadi Amerika menjadi negara superpower dunia sebab dia memiliki teknologi. Nama besar Julius Robert Oppenheimer, ahli fisika, bersama timnya mengkomposisi bom atom untuk dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini memulai kekuasaan Amerika menjadi polisi dunia dan bersaing dengan Uni Soviet dalam tatanan kuasa dunia yang bipolar. Setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika di Jepang tahun 1945 dan membunuh puluhan ribu orang, Oppenheimer menyesali pekerjaannya itu dan menyerukan agar energi atom digunakan untuk kepentingan damai. Ia kemudian malah dituduh melakukan tindakan subversif melawan negara. Akhir bulan Juli ini ada film Oppenheimer, garapan dari sutradara Christopher Nolan dengan aktor Cillian Murphy. Anda mesti lihat nih, bagus sekali pasti. Jika Anda berusia lebih muda dari saya, Anda di bawah umur 45 tahun, Anda tumbuh ketika Uni Soviet sudah mulai runtuh. Dan itu menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya, mendominasi institusi global, dan itu adalah dunia unipolar. Kemudian segalanya jadi sedikit lebih rumit. Amerika tidak begitu dianggap sebagai satu-satunya polisi dunia lagi, atau sebagai satu-satunya arsitek dalam perdagangan global. Negara-negara lain menjadi lebih kuat secara ekonomi, militer, mereka masing-masing punya aturannya sendiri. China kuat, Brasil kuat, India kuat, dan yang lain-lain kuat. Indonesia menuju ke arah itu. Tatanan ini adalah multipolar. Jadi tatanan dunia dari bipolar menuju ke unipolar, kemudian multipolar. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tatanan dunia seperti apa yang akan kita hadapi 10 tahun ke depan misalnya. Kita tidak lagi berada di tatanan dunia bipolar, unipolar, atau bahkan multipolar. Jika dunia tidak terbatas dengan satu atau dua negara adidaya, di situ kita tidak memiliki satupun tatanan global. Tapi sekarang ini Amerika dan sekutunya masih menguasai tatanan keamanan global. Amerika menjadi satu-satunya negara yang dapat mengirim tentaranya dan para pelautnya serta peralatan militernya ke setiap sudut dunia. Ya, Anda bisa bayangkan Presiden Amerika Joe Biden ke Bali, peralatan perang yang udah datang duluan. China tumbuh dalam kemampuan militernya di Asia, meski tidak di tempat lain. Banyak sekutu Amerika di Asia sudah mulai mengkhawatirkan itu. Dan akibatnya mereka menjadi lebih tergantung pada Amerika untuk payung keamanan. Invasi Rusia ke Ukraina, sekutu AS di Eropa sangat bergantung pada Amerika dan NATO pimpinan Amerika. Sekarang negara-negara di dunia, banyak dari mereka menginginkan akses militernya Amerika. Tetapi mereka juga menginginkan akses pasar ke China. Tahun 2030 kemungkinan China akan menjadi yang terbesar di dunia. Uni Eropa memiliki pasar yang besar. India memainkan juga peranan ekonomi yang lebih maju di panggung global. Jepang masih penting dan selama 10 tahun ke depan akan
terjadi naik turunnya kapasitas yang relatif di perekonomian di dunia ini. Di sini kita masih dapat memprediksi tatanan ekonomi global tetap dalam tatanan multipolar. Jadi semua yang saya bicarakan tadi adalah tatanan dunia yang akan segera usang, kuno banget. Kita tidak sekedar berhadapan dengan kekuatan bipolar, unipolar, multipolar. Kondisi ini sudah mulai berubah karena segelintir perusahaan teknologi yang telah memiliki power yang luar biasa dan telah menyaingi negara untuk pengaruh geopolitik. Kita bersama akan masuk ke dalam tatanan dunia teknopolar. Kalau Anda sudah nonton filmnya Tom Cruise yang terbaru, ya, Anda sudah mulai membayangkan itu. Filmnya Tom Cruise yang baru adalah Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Jadi ada part 2-nya nanti. Di situ Tom Cruise tidak lagi melawan orang lagi, tetapi ia melawan AI, Artificial Intelligence System, yang bernama NTT. Di situ dibahas pula AI yang sudah masuk ke taraf sentient. Dan ini bahaya sekali. Saya suka nonton film sebab film adalah anak teknologi. Film bukan sekedar hiburan, tetapi dia adalah hasil teknologi. Sekaligus presentasi teknologi masa depan. Apa yang dahulu dianggap fiksi bisa terjadi nyata di kemudian hari. Jadi dia itu kayak nubuat gitu. Pengaruh dunia digital pada geopolitik hari ini ditentukan oleh teknologi. Kita semua tahu berapa banyak dukungan militer yang diberikan oleh negara-negara NATO kepada Ukraina selama perang. Tapi sesungguhnya perusahaan teknologilah yang menyediakan alat yang memungkinkan Ukraina mempertahankan diri dari serangan dunia maya Rusia. Perusahaan teknologilah yang memberi para pemimpin Ukraina kemampuan untuk berbicara dengan para jenderal dan prajurit-prajuritnya di garis depan. Jika bukan karena perusahaan teknologi itu, Ukraina akan sepenuhnya offline dalam beberapa minggu setelah perang. Dan saya tidak yakin Presiden Zelensky masih ada di sana hari ini. Perusahaan IT sangat menentukan hajatan besar pemilu di setiap negara dan hasilnya diperoleh secara real time. Tahun 2019 kita langsung tahu Jokowi memperoleh kemenangannya yang kedua sebagai Presiden Indonesia. Demikian juga sebentar lagi tahun 2024 hasil pemilu sangat bergantung pada perusahaan IT. Hari ini perusahaan teknologi semakin menentukan identitas kita. Kita sendiri yang declare kehidupan kita. Ada di kelas mana? Ada di karir apa? Kita sendiri yang membocorkan dari Facebook, dari IG, TikTok, apapun medsos kita masing-masing, data kita tersimpan di cloud. Karena semua kegiatan kita terekam di gadget kita masing-masing, itulah kenapa Yuval Noah Harari mengatakan, congratulations, you are now a hackable animal. The big tech is watching you. Bagi para pengusaha generasi milenial, Gen X, Gen Y, marketplace seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia, layanan web hosting, macam-macam app store-nya di Apple atau Android, advertisement-nya Facebook, mesin pencari Google telah menjadi kebutuhan utama untuk bisnis. Bahkan Big Tech mampu mengubah hubungan manusia. Dalam kehidupan pribadi, orang-orang semakin terkoneksi satu sama lainnya melalui algoritma. The Big Tech juga membentuk perilaku interaksi. Algoritma kecerdasan buatan Google merampungkan kalimat Anda ketika Anda baru mulai mengetik, kata-katanya itu belum selesai Anda ketik, dia sudah ngasih saran. Dan metode Amazon untuk memilih produk mana yang muncul di layar pencarian Anda mempengaruhi barang yang Anda beli.
Dengan cara-cara itu, perusahaan teknologi memandu bagaimana orang-orang menghabiskan waktu mereka, peluang profesional, dan sosial apa yang akan mereka kejar. Dan pada akhirnya, apa yang mereka pikirkan sudah diprediksi oleh AI. Kekuatan ini akan tumbuh ketika institusi sosial, ekonomi, dan politik terus bergeser dari dunia fisik ke dunia digital. Identitas kita ditentukan oleh nature dan nurture, serta algoritma teknologi informasi. Saya, Rita Wahyu, telah dibaca oleh algoritma Google. Di YouTube, kategori saya sebagai pengajar pada sisi education. Ketika saya memposting konten education, kelas-kelas pengajaran saya mendapat viewer yang lebih banyak daripada kalau saya memposting lagu. Mengapa? Karena YouTube sudah merekomendasikannya kepada subscriber saya untuk konten-konten education. Bagaimana cara kerja sistem rekomendasi YouTube ini? Jadi algoritma YouTube merekod kebiasaan setiap orang secara unik. Sistem itu merekod kebiasaan menonton setiap viewernya. AI-nya Google ini mengolah data informasi itu untuk menyarankan konten-konten yang lain yang mungkin ingin ditonton oleh seseorang. Algoritma telah menentukan nasib saya di YouTube. Jadi, jika China dan Amerika mengembangkan kekuatannya tidak hanya pada sisi militer, ekonomi, tapi juga mengerahkan daya mereka lebih banyak pada kekuatan atas dunia digital, dan perusahaan teknologi di negara-negara itu bersamaan dengan kekuatan mereka secara politik, maka nantinya tatanan digital teknopolar akan terbelah menjadi dua. Perusahaan teknologi telah menguasai bisnis global, dan kita berada di dalam persaingan antara dunia digital dan fisik. Dan kita akan menghadapi globalisasi yang baru, tatanan global digital. Belanja apapun, kita telah menggunakan gadget kita secara simple, cepat, dan aman. Kemudian bayangkan, kalau tatanan digital semakin dominan, dan kekuatan pemerintah suatu negara menjadi terkikis kapasitasnya untuk memerintah, maka negara harus punya kuasa teknologi informasi. Digitalize atas semua sektor jual dan beli. Di gadget kita memulai batasan bertransaksi. Sudah mulai banyak gerai-gerai yang hanya menerima pembayaran non-cash. Kris, jalan tol semua non-cash kan? Coba bayangkan, suatu saat nanti kita akan menuju pada apa yang ditulis dalam Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ini menjadi tanda perusahaan di waktu yang akan datang. Perusahaan teknologi akan menjadi aktor dominan pada panggung global. Dalam segala hal, kita akan berada di dalam tatanan dunia teknopolar. Dan itu akan menentukan apakah kita memiliki dunia dengan peluang kebebasan yang tanpa batas, atau bahkan sebaliknya, dunia tanpa kebebasan. Kita diikat oleh teknologi. Hari ini kita bergantung sekali pada sambungan internet. Keadaan offline is not an option anymore. Kita semua butuh online. Dahulu pada tahun 1980 dan sampai 1990-an, HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang berduit. Tapi sekarang semua strata, apapun, hampir semuanya memegang gadget. Jika Anda menonton film-film terbaru James Bond, Mission Impossible, dan sejenisnya, semuanya bercerita orang atau company atau sistem yang menguasai teknologi dan informasi. Dialah yang menjadi penguasa dunia di masa datang. Tom Cruise di film Mission Impossible yang baru, perangnya adalah kepada suatu sistem, AI, entity.
Jadi siapakah nanti yang menjadi penguasa dunia? Orangkah? Sekumpulan orangkah? Atau sistem? Ingat, kitab Wahyu pasal 13 menyebutnya dengan istilah binatang. The beast. Yang bahasa Yunaninya menulis Tyrion. Dalam gender neuter. Bukan maskulin, bukan feminin. Wow. Coba pikirkan itu. Kita sedang ada di momen teknopolar. Dunia digital akan mengubah tatanan dunia. Dan ini lebih krusial daripada perdebatan Trinitas, duit tunggal, oneness, ya ampun. Masih mikirin gituan. Perusahaan teknologi raksasa, big tech seperti Apple, Facebook, Amazon, Alibaba memiliki peran yang sangat vital menyamai peran negara. Bahkan dalam banyak hal, big tech lebih berpengaruh ketimbang negara itu sendiri. Apakah ini ancaman? Bisa. Masih mikirin perdebatan Trinitas. Ya ampun, ini orang-orang Kristen. Ini perlu kita timbang bersama-sama. Apakah teknopolar ini menjadi ancaman? Tapi teknopolar ini bisa juga menjadi peluang. Karena kecanggihan teknologi harus dapat kita manfaatkan sedemikian rupa. Nggak lama sesudah saya membicarakan Unstoppable Us di DEM 13 Juni yang lalu, muncul berita viral bahwa ada satu gereja, St. Paul di Bavarian, di Jerman, menggelar satu ibadah yang menggunakan layanan berbasis AI, yang dimana selama 40 menit gereja itu menampilkan khotbah yang menyertakan teks buatan dari ChatGPT. Tapi itu masih jauh dari apa yang saya bicarakan tadi tentang teknopolar. Itu masih AI di jenis ChatGPT yang belum sentient. Belum ada emosinya. Belum ada nyawanya. Bayangkan nanti kalau AI-nya sudah sentient. Seperti kata Blake Lemoine tahun 2022 yang lalu. Bahwa AI lambda buatannya sudah sentient. Terus Anda masih percaya microchip 666 itu ditempel di jidat gitu? Ya ampun. Tafsiran itu sudah kuno banget. Teknologi sudah terus berkembang. Pada tahun 2019, Google sudah mengumumkan pencapaian kuantum supremasi dengan komputer kuantum mereka yang disebut dengan Sycamore. Fisika kuantum itu bukan hanya partikel, tapi juga gelombang. Profesor Michio Kaku mempresentasikannya dalam bukunya yang menjadi bestseller Quantum Supremacy pada September 2021. Quantum Supremacy juga dikenal sebagai keunggulan kuantum. Istilah ini untuk menggambarkan pencapaian komputer kuantum dalam melakukan tugas yang jauh lebih cepat atau lebih kompleks dibandingkan dengan komputer klasik yang paling canggih sekalipun. Komputer pada dasarnya adalah mesin yang memproses informasi dengan menjalankan algoritma. Ilmu pengetahuan itu update. Maka mari kita berpikir secara update, orang-orang Kristen. Mungkin sekarang Anda pegang gadget yang paling mutakhir hari ini. Samsung S23, September nanti ada iPhone 15. Sebentar lagi gadget-gadget itu juga udah kadaluarsa. Karena masih dalam kategori komputer klasik. Konsep supremasi kuantum didasarkan pada kemampuan komputer kuantum untuk memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih efisien daripada komputer klasik. Salah satu bukunya yang terkenal dari Profesor Michio Kaku, Physics of the Future, How Science Will Shape the Human Destiny and Our Daily Life by the Year 2100.
Buku ini membahas perkiraan dan prediksi Profesor Michio Kaku tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dalam waktu yang sangat dekat sampai tahun 2100 dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari di masa depan. Jadi, siapa yang akan menguasai dunia? Orangkah? Belum tentu. The next global superpower isn't who you think. The technopolar world, a serious challenge. Dunia teknopolar menjadi tantangan yang sangat serius. Kapan dia benar-benar muncul sebagai suatu sistem kuasa? Mungkin masih lama. Tidak di generasi saya, tapi mungkin juga di generasi saya. Dan saya turut melihatnya. Apa sikap kita? Ibrani 11 ayat 3. Oleh iman, kita memahami bahwa alam semesta yang diciptakan oleh firman Allah. Jadi apa yang kelihatan tidak dibuat dari apa yang kelihatan. Kita sama-sama tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian. Kita hanya mampu memprediksinya saja. Nggak usah khawatir pada teknologi dan perkembangannya. Mari kita songsong masa depan kita dengan iman. Allah Maha Hadir di tengah kita. Mazmur 139 ayat 7-8. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari, kabur dari hadapanmu? Ana elek meruhecha, ve'ana mifanecha efrah. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Im esah syamaim, syam'ata, fi'atsiyah, sheol hinecha. Mungkin kecanggihan teknologi sudah unstoppable. Walau AI sudah sentient, tetaplah di dalam iman. Tetaplah di dalam keyakinan kepada Allah Sang Raja Semesta, Elohim Avinu Malchenu, Raja Semesta. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.
חסדים ומכל האמת אשר עשית